Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakhria Deja Junus, NIM H0511711301 akan mempresentasikan seminar statistika 2 saya yang berjudul Estimasi Parameter Model Mixed Geographical Vector Regression menggunakan metode Generalized M Estimator di bawah bimbingan Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI dan Bapak Dr. Lapoja Talangke MSI Rahimahullah dengan penguji Ibu Dr. Georgina Mariati Nungki MSI dan Bapak Dr. Nirwan Ilyas MSI. Adapun pokok pembahasan pada penelitian ini terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana estimasi parameter model MGWR menggunakan metode GEM Estimator. Yang kedua, bagaimana penerapan model MGWR menggunakan metode GEM Estimator pada data persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Selanjutnya, tujuan penelitian, memperoleh estimasi parameter model MGWR menggunakan metode GEM Estimator. Yang kedua, memperoleh hasil penerapan model MGWR menggunakan metode GEM Estimator pada data persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang terdiri dari estimasi parameter dan penerapan model. Yang pertama itu estimasi parameter model MGWR menggunakan metode GEM Estimator. Model MGWR merupakan suatu model gabungan dari regresi global dan MGWR yang terboboti secara geografis. Estimasi parameter model MGWR mengkombinasikan parameter yang bersifat global dan sebagiannya lagi bersifat global. Oleh karena itu, untuk mempermudah estimasinya, maka proses estimasi akan dilakukan satu persatu. Yang pertama estimasi parameter lokal, kemudian dilanjutkan dengan estimasi parameter global. Model MGWR diasumsikan mengandung pengkilan dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk mendapatkan estimasi parameter model MGWR yang bersifat lokal, maka persamaan 4.2 diubah menjadi persamaan 4.3 berikut. Estimasi parameter lokal model MGWR dengan GEM Estimator dilakukan dengan meminimumkan fungsi sisaan ρI dengan menambahkan sebuah fungsi pembobot GEM Estimator yaitu ETXI serta pembobot spasial pada setiap lokasi pengamatan WUIVI sehingga diperoleh persamaan berikut. Untuk meminimumkan fungsi sisaan pada persamaan 4.4, maka turunan parsial pertama dari ρI terhadap BTJ UIVI disamakan dengan 0, sehingga menghasilkan persamaan berikut. Dengan psi disebut fungsi pengaruh yang merupakan turunan dari fungsi sisaan. Draper dan Smith 1998 memberikan solusi dengan mendefinisikan suatu fungsi pembobot sebagai omega i, di mana omega i adalah psi UI dibagi dengan UI. Kemudian, kedua ruas pada persamaan 4.6 dikalikan dengan YI gelombang dikurangi beta 0 UIVI tambah sigma J sama dengan 1 sampai Q beta J UIVI X J dibagi dengan S, sehingga menghasilkan persamaan 4.7. Kemudian, persamaan 4.7 disubstitusikan pada persamaan 4.5 sehingga diperoleh persamaan berikut. Jika persamaan 4.8 dinotasikan ke dalam bentuk matriks, maka diperoleh estimasi parameter lokal model MGWR sebagai berikut. Dengan eta adalah matriks pembobot GEM Estimator yang berukuran N kali N, yang elemen diagonalnya adalah akar 1 dikurangi HI, di mana Hi adalah nilai average. Omega adalah matriks pembobot yang berukuran N kali N, yang elemen diagonalnya adalah omega 1, omega 2, hingga omega N. Untuk mendapatkan estimator beta lokal dengan GEM Estimator, maka dilakukan dengan metode numerik, yaitu metode IRLS. Estimasi menggunakan metode IRLS untuk persamaan 4.9 membutuhkan proses iterasi dengan nilai omega akan berubah di setiap iterasinya. Untuk estimator awal beta lokal diperoleh berdasarkan estimator model MGWR menggunakan WLS, yang mana akan digunakan untuk menghitung pembobot omega i sebagai berikut. Sehingga nilai omega dapat digunakan untuk menentukan beta lokal pada iterasi pertama sebagai berikut. Kemudian, nilai beta lokal pada iterasi pertama digunakan untuk menghitung nilai pembobot omega pada iterasi pertama dan seterusnya. Dengan nilai omega akan berubah setiap iterasinya sehingga diperoleh estimasi parameter lokal model MGWR dengan GEM Estimator pada lokasi KI adalah sebagai berikut. Dengan R adalah banyaknya iterasi, di mana proses iterasi dapat dihentikan ketika diperoleh estimator yang konvergen ke suatu nilai, yaitu beta lokal pada iterasi ke R dikurangi dengan beta lokal pada iterasi R kurang 1 lebih kecil dari nilai epsilon, di mana nilai epsilon adalah nilai bilangan positif kecil yaitu 0,0001.
Selanjutnya, estimasi parameter global model MGWR. Misalkan XLI transpose adalah elemen baris KI dari matriks XL, maka nilai prediksi untuk Y gelombang pada lokasi KI dapat diperoleh sebagai berikut. Sehingga untuk keseluruhan pengamatan dapat ditulis Y gelombang topi sama dengan SL dikalikan dengan Y gelombang. Selanjutnya, mensubstitusikan elemen dari beta lokal ke dalam model MGWR sebagai berikut. Untuk mencari parameter global model MGWR maka nilai error yang diperoleh disubstitusi pada persamaan 2.27 sehingga diperoleh persamaan berikut. Untuk meminimumkan persamaan 4.10, turunan parsial pertama dari rho UI terhadap beta J disamakan dengan 0, sehingga menghasilkan persamaan berikut. Dengan mendefinisikan omega I adalah psi UI dibagi dengan UI, sehingga diperoleh persamaan 4.12. Jika persamaan 4.12 dinotasikan ke dalam bentuk matriks, maka diperoleh estimasi parameter global model MGWR sebagai berikut. Untuk mendapatkan estimator beta global dengan game estimator, maka dilakukan dengan metode numerik, yaitu metode IRLS. Estimasi menggunakan metode IRLS membutuhkan proses iterasi dengan nilai omega akan berubah di setiap iterasinya. Untuk estimator awal beta global diperoleh berdasarkan estimator model MGWR menggunakan OLS yang mana akan digunakan untuk menghitung pembobot omega I sehingga diperoleh persamaan berikut. Dengan R adalah banyaknya iterasi, di mana proses iterasi dapat dihentikan ketika diperoleh estimator yang konvergen ke satu nilai, yaitu beta global pada iterasi ke R dikurangi dengan beta global pada iterasi R kurang 1 lebih kecil dari nilai epsilon. Selanjutnya yaitu penerapan model. Pada penelitian ini, statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya diantaranya yaitu indeks pembangunan manusia, persentase penduduk, tingkat pengangguran terbuka, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan, persentase rumah tangga dengan sumber air minum kemasan, air minum ulang dan air leding, serta persentase rumah tangga dengan luas lantai rumah lebih kecil dari 50 meter persegi. Pada tabel 4.1 diperoleh hasil bahwa rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 9,46%. Dengan persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 14,88 yang terdapat di Kabupaten Jeneponto, sedangkan persentase penduduk miskin terendah sebesar 4,28 terdapat di Kabupaten Jeneponto. Statistik deskriptif dapat juga dianalisis menggunakan peta tematik. Hal ini bertujuan untuk melihat lebih detail klasifikasi variabel respon dan variabel prediktor di setiap wilayah kabupaten kota. Berikut diberikan peta tematik persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 3 kategori, yang kategori rendah, sedang, dan tinggi dengan warna yang berbeda-beda. Persentase penduduk miskin dengan kategori rendah yang ditandai dengan warna merah terdapat pada Kota Makassar, Parepare, dan Kabupaten Sidrap. Adapun persentase penduduk miskin dengan kategori sedang yang ditandai dengan warna kuning terdapat pada 16 wilayah. Sedangkan persentase penduduk miskin dengan kategori tinggi yang ditandai dengan warna hijau terdapat di Kabupaten Selayar, Jeneponto, Pangkep, Luwu, dan Luwu Utara. Selanjutnya, identifikasi pencilan. Pada penelitian ini dilakukan pengidentifikasian pencilan menggunakan metode leverage dan nilai Gibbs. Nilai leverage yang melebihi nilai titik potong 2K kurang 1 per N sama dengan 0,4583 diindikasikan sebagai pencilan dengan K adalah banyaknya parameter dan N adalah banyaknya pengamatan, sehingga dapat disimpulkan data 1, data kelima, 18, 22, dan 24 merupakan pencilan. Selanjutnya, nilai Gibbs. Suatu data dikatakan pencilan apabila nilai mutlak Gibbs lebih besar dari 2 akar K per N. Pada penelitian ini terdiri dari 6 variabel prediktor dan 24 pengamatan, sehingga didapatkan nilai 2 akar 6 per 24 sama dengan 1, sehingga dapat disimpulkan data ke-1, 18, dan 23 merupakan pencilan. Selanjutnya, pengujian heterogenitas spasial. Pengujian heterogenitas spasial dilakukan dengan metode Bruce-Pagan dengan hipotesis sebagai berikut, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.4. Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh bahwa nilai Bruce-Pagan yaitu 33,752 lebih besar dari nilai tabel chi-square 12,59, sehingga diperoleh keputusan tolak H0, yang artinya terdapat keragaman spasial pada data kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.
Keragaman spasial pada data tersebut mengindikasikan bahwa setiap wilayah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pendekatan lokal dalam menentukan model dan untuk mengatasi keragaman yang terjadi. Salah satu pemodelan yang dapat diterapkan adalah GWR. Dalam pemodelan GWR terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, menentukan letak geografis longitude dan latitude tiap kabupaten kota. Yang kedua, menentukan bandwidth optimum pada setiap lokasi pengamatan menggunakan metode cross-validation. Yang ketiga, menghitung matriks jarak Euclidean dan matriks Moorcock untuk setiap kabupaten kota. Dan yang terakhir, menghitung estimasi parameter model GWR menggunakan WLS. Selanjutnya, uji variabilitas model GWR yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel prediktor mana yang berpengaruh secara global dan lokal pada model GWR. Dengan hipotesis sebagai berikut. Pada tabel 4.6 dapat lihat bahwa nilai F hitung dari variabel X1 dan X2, X5, dan X6 lebih besar dari nilai F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh secara lokal. Sedangkan nilai F hitung variabel X3 dan X4 lebih kecil dari nilai F tabel, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel X3 dan X4 berpengaruh secara global pada model GWR. Selanjutnya itu pemodelan MGWR dengan game estimator. Adanya pencilan pada data kemiskinan menyebabkan model MGWR yang terbentuk kurang akurat untuk menduga nilai data aktualnya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada model MGWR sehingga dapat menghasilkan model yang lebih baik dan kekal terhadap pencilan. Model MGWR yang kekal terhadap pencilan akan diestimasi menggunakan metode game estimator yang diperoleh melalui proses iterasi dengan penentuan beta global dan beta lokal pada model diestimasi menggunakan WLS dan WLS sebagai nilai awal. Iterasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan dugaan parameter yang konvergen dengan tingkat konvergen yaitu di 0,001. Pendugaan parameter beta global dan beta lokal model MGWR menggunakan metode game estimator dalam pembuatannya menggunakan fungsi 2KB² dengan nilai konstanta tuning C sama dengan 4,85 dan konvergen pada iterasi ke-11. Hasil perhitungan pendugaan parameter global dan lokal model MGWR menggunakan game estimator dapat ditunjukkan pada tabel 47 dan 48, sehingga model MGWR menggunakan game estimator pada data persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 untuk Kota Makassar adalah sebagai berikut. Di mana apabila faktor indeks pembangunan manusia, persentase penduduk, dan persentase rumah tangga dengan sumber air minum kemasan, air minum insulan, dan leding mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan menurunkan persentase penduduk miskin di Kota Makassar sebesar 0,69, 0,10, dan 0,03. Adapun jika faktor tingkat pengangguran terbuka, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan, dan persentase rumah tangga dengan luas lantai rumah lebih kecil dari 50 meter persegi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan persentase penduduk miskin di Kota Makassar sebesar 1,07%, 0,4%, dan 0,09%. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis model MGWR dengan game estimator terdiri dari dua, yaitu uji serentak dan uji parsial, yang masing-masing terdiri dari parameter global dan parameter lokal. Yang pertama, uji serentak variabel global dengan hipotesis sebagai berikut, yang hasilnya dapat lihat pada tabel 4.9. Pada tabel 4.9 dapat lihat bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel global secara serentak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, uji serentak variabel lokal dengan hipotesis sebagai berikut, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.10. Pada tabel 4.10 diperoleh bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel lokal secara serentak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, uji parsial parameter variabel global model GWR dengan hipotesis sebagai berikut, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.11. Pada tabel 4.11 diperoleh bahwa nilai mutlak T hitung dari variabel X3 dan X4 lebih besar dari nilai T tabelnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 dan X4 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan.
Selanjutnya itu uji parsial parameter variabel lokal mode MGWR dengan hipotesis sebagai berikut. Yang nilainya dapat dilihat pada tabel 4.12. Pada tabel 4.12 diperoleh bahwa nilai mutlak terhitung dari variabel X1 dan X6 lebih besar dari tabelnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X6 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu pengelompokan variabel yang signifikan yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.13. Pada tabel 4.13 dapat lihat bahwa pengelompokan kabupaten kota berdasarkan variabel signifikan terdiri dari 6 kelompok, yang juga dapat lihat pada gambar 4.8. Berdasarkan gambar 4.8, dapat disimpulkan bahwa beberapa wilayah yang berdekatan memiliki faktor-faktor yang sama dalam mempengaruhi persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Selanjutnya itu kesimpulan. Estimasi parameter global mode MGWR menggunakan metode GM estimator sebagai berikut, dan estimasi parameter lokal mode MGWR dengan GM estimator adalah sebagai berikut. Mode MGWR menggunakan metode GM estimator pada data persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 secara lokal adalah indeks pembangunan manusia dan persentase rumah tangga dengan luas lantai rumah lebih kecil dari 50 meter persegi. Sedangkan variabel yang berpengaruh signifikan secara global terhadap model adalah tingkat pengangguran terbuka dan persentase pengeluaran per kapita untuk makanan. Selanjutnya, saran. Dalam penelitian ini, metode robust yang digunakan adalah GM estimator. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan metode robust lainnya yang lebih ketat terhadap pengecilan, seperti S-estimator, generalized S-estimator, LTS, metode Momin, dan lain-lain. Untuk penelitian selanjutnya, dapat juga melakukan penambahan variabel lain untuk menentukan model dan mengetahui komposisi variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.